Gengs, gimana nih gengs? Kita kemana abis liburan? Lupa banget bawa skincare kecintaan kita, Mirel. Makanya gue kepikiran terus. Bisa-bisanya ketinggalan. Makanya pas pulang langsung kita ambil, langsung gercep. Hajar, merasa bersalah sama kulit kita nih. Tapi nggak apa-apa. Untungnya produk Mirel ini khasiat dan manfaatnya juga cepet banget merepair permasalahan-permasalahan kulit kita. Jadi kira-kira udah seminggu lebih kita nggak pakai, abis itu kena lagi nih produk Mirel, insya Allah lah balik lagi nanti keadaan kulit kita jadi bisa lebih glowing. Padahal kalau kemarin pakai Mirel gitu kan, foto-fotonya juga bisa lebih bagus gitu ya kulit kita kelihatannya. Pakai acara kagak bawa lagi gue. Gak apa-apa. Sekarang kita udah balik lagi ya. Langsung minta maaf ya kulit ya, kemarin kagak dirawat, begitu sekarang kita rawat lagi, kita sayang-sayang. Pakai produk Mirel tentunya. Bentar nih terakhir stepnya, pakai day cream gengs. Nah gengs, kalian jangan kayak gua ya, bisa-bisanya begitu lupa skincarean semingguan. Apa jangan-jangan kalian lupanya udah lebih lama gitu? Tenang aja, pakai produk ini, Mirel Glossy Series, yang bisa langsung merepair permasalahan kulit kalian. Dari yang kusam, kering, dan segalanya bisa langsung jadi auto glowing dan sehat, langsung lembab lagi ini. Padahal kita udah semingguan nggak pakai loh. Tapi untungnya nggak kenapa-napa ya, karena sebelum-sebelumnya kita kan rajin pakai Mirel. Ya buat kalian yang mau langsung deh gercep, masih bisa beli via Shopee pakai kode promo ini. Dan buat kalian tertarik jadi distributor, langsung aja hubungin tim Mirel. DM deh tuh Instagramnya, nanti bisa dibantu loh. Soalnya tiap kotanya terbatas slotnya. Jadi buruan, biar bisa glowing bersama. Cilup. Kita udah kembali lagi nih ke habitat asal ya. Gimana, kangen gak? Ya loh, takut banget kita seminggu lebih ninggalin ini tempat, takutnya jadi ruko Mixu. Mixu apa Mixue sih cara bacanya? Komen di bawah ya buat yang tahu. Ya namanya juga kita manusia, butuh rehat bentar gitu kan. Yang sini aja badan tuh masih kretek, masih capek baru pulang. Habisnya kalau di sini mulu kan kita empet gitu denger suara motor ngangengong. Ini kita sengaja nih syutingnya subuh-subuh pagi-pagi, orang belum pada keluar rumah. Ya habisnya sekangen itu gua sama kalian juga nih, udah lama kita kagak ketemu ya. Jadi langsung aja direkam video. Apalagi di teman cerita kali ini ada hubungannya sama masa-masa sekolah yang bikin kangen juga. Tapi mohon maaf nih, zaman kita sekolah kayaknya lempeng-lempeng baik begitu. Gak horor alias gila nih banget nih kayak cerita kali ini dari temen kita namanya Fitria. Kalian pasti nggak bakal nyangka, tahu-tahu nanti di akhir-akhir ceritanya tuh berubah deh pokoknya. Jadi kejadian ini tuh terjadi katanya di tahun 2015. Sewaktu Fitria itu masih kelas 2 SMA, gengs. Nah, pas SMA itu Fitria katanya pengen banget begitu jadi ketua OSIS. Ya namanya zaman dulu, jadi anggota OSIS kan kelihatannya kayak prestis ya, bergengsi. Tapi salah satu syarat untuk menjadi ketua OSIS pada saat itu, katanya dia ini tuh diharuskan untuk aktif punya kegiatan lain di luar sekolah. Maksudnya di luar kegiatan belajar sekolah. Ya semisal ikut PMR, paskibra, drum band kayak apa gitu kayak. Pokoknya punya background ikut komunitas lah. Kagak kayak kalian gitu, ngedemprok baik di kasur, gerak lu pada. Soalnya kalau orang yang tergabung dalam suatu komunitas, ya setidaknya itu kan bisa menjadi semacam apa ya, cerminan untuk menjadi anggota OSIS yang mewakili siswa-siswa tuh di sekolahnya. Nah kebetulan si Fitria sendiri emang aktif tuh ikut yang namanya komunitas silat. Dan dia udah sabuk tinggi juga ya, jangan main-main lu. Tapi ini memang komunitas silatnya bukan silat esko dari sekolah ya, dari luar sekolah sana tuh. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga termasuk syarat jadi untuk ketua OSIS. Yang penting kan pernah ikut komunitas, tergabung dalam suatu komunitas. Nah yaudah, berbekal dari background tersebut, jadinya Fitria ini pede banget dong kalau dia bakal kepilih lah gua roman-romannya jadi ketua OSIS ini mah. Dan singkat cerita, bener aja Fitria ini kepilih jadi ketua OSIS. Nah masa ya nggak pundung nanti dia. Ya tapi selain sibuk ngurusin perosisannya itu, Fitria ini juga berambisi untuk bisa dapetin sabuk tertinggi di tempat silatnya itu. Nah tapi memang kakak-kakak seniornya di sana tuh pernah bilang kalau untuk ketingkatannya lebih tinggi lagi nih, udah agak mau mentok tingginya ya, itu ada ritual khususnya gengs. Awalnya Fitria kira ritual yang dimaksud tuh semacam apa ya, seremonial doang kali. Soalnya tiap kenaikan sabuk ya Fitria juga emang sering ngalamin. Maksudnya emang kayak ada semacam digojlokin begitu. Ya mungkin kakak senior ini bilangnya secara halus, ngomongnya ada ritualnya ya. Yuk padahal dia mau bilang tuh ada gojlokannya, lu mau ngegojlok begitu. Masih aja hari ini gojlok heran dong. Ya udah, cuman kan emang dari kemana-kemana juga tahapannya emang begitu. Akhirnya ya mengikuti ritual untuk naik tingkat ini ada terpilih tuh 14 orang. Barbar 50-50 gengs, 7 orang cewek, 7 orang cowok. Dimana mereka semua nih diminta untuk membawa ayam hidup. Nah lagi-lagi di otaknya Fitria nih mikirnya,
oh paling nanti ayamnya dibakar kali ya. Terus dimakan bareng-bareng gitu ala-ala potluck malam keakraban. Atau kayak syarat ngerjain aja lah kayak ospek. Toto disuruh bawa apa tuh? Kelapa batok lah, rambut dikuncir lah, yang ngerjain begitu yang susah. Nah selain disuruh bawa ayam, soalnya mereka itu juga disuruh bawa kain baru. Disuruh bawa kain aja begitu. Gak dijelasin tapi juga itu ayam sama kain buat apaan. Ya cuman Fitria masih lempeng aja itu mikirnya. Secara si Fitria ini kan udah ikut komunitas silat itu udah lama. Udah bertahun-tahun juga, dia udah sabuk tinggi. Jadi dia udah percaya aja lah sama orang-orang ini, disuruh apa ayo gua turutin. Karena komunitas silatnya itu emang gak pernah kelihatan menyimpang sama sekali kok. Nah sampai hari seremonial pun datang. Yang mulai bikin Fitria ini agak-agak bingung, tumben-tumbennya nih acara random pada saat itu nggak di-share. Padahal biasanya udah. Random dari acara itu selalu di-share sehari sebelum hari H loh. Buat ditunjukin nih ke orang tua masing-masing. Acaranya nanti begini loh, Pa, Ma, begitu. Soalnya si Fitria emang sempat juga tuh ditanyain sama orang tuanya. Waktu bilang, Pa, Ma, besok Fitria nginep ya. Karena ada pelantikan acara kenaikan sabuk. Cuma karena Fitria saat itu belum di-share rundownnya. Jadi dia bilangnya, kegiatannya sama aja kayak yang udah kemarin-kemarin kok. Palingan apa sih, tidur, jurit malam, sarapan, seremonial gitu maksudnya digojlok, terus pulang. Ya karena dibilangin begitu, orang tuanya Fitria ngebolehin aja udah. Pas di hari hanya, berangkatlah si Fitria nih abis zuhur ke acara seremonialnya itu. Dimana lokasinya tuh dibilang ada kayak di sebuah lapangan. Yang dibilang jauh enggak, deket juga enggak gitu maksudnya. Lapangannya lapangan kosong. Pokoknya pas semua udah pada kumpul, para senior di sana tuh meminta ke 14 peserta yang datang pada saat itu buat nunggu ya kalian di lapangan ini, jangan kemana-mana. Sementara mereka semua ini pergi, tapi kagak tahu perginya kemana. Ya pokoknya semua orang nih ngiranya kakak senior ini kan nyiapin ina itulah. 1 jam pertama tuh mereka ditelantarin di lapangan, panas-panasan nih dijemur ya. Dilihat-lihat, ini kok belum ada yang balik kakak seniornya. Tapi ya semua masih pada selo tuh. Karena kan rame-rame nih 14 orang yang pada ngobrol. Bercanda-bercanda nggak terasa emang udah sejam. Alahnya Toto, lewat 1 jam lagi nih udah mulai 2 jam. Sampai langit juga udah agak-agak mendung mau sore. Tapi kakak-kakak senior yang tadi pergi tuh belum ada juga yang kelihatan balik lagi, geng. Di situ sebenarnya para peserta udah kayak pengen teleponin si kakak kelas nih. Kayak pada kemana sih, ini lama banget. Cuma yang mungkin pada sungkan kali ya. Nanti malah diomongin macem-macem. Kan situasinya katanya tadi mau gojok-gojokan. Ntar dicap bawel banget sih lu telepon-telepon. Dianggapnya nggak sabaran begitu kan. Jadinya lain pada berpikir lagi, apa jangan-jangan ini termasuk ujian ujian cobaan kesabaran buat kenaikan tingkatnya begitu. Jadi pada cocok logi, gengs. Pokoknya nih sampai jam 5 sore itu para kakak-kakak senior belum juga datang, nggak ada yang kelihatan nih pada kemana ya. Yang otomatis semua orang udah pada mulai gelisah. Ya kadang kan mereka ada yang belum sholat asar, belum makan siang, ada yang mau ke toilet, tapi dibilangnya tadi jangan kemana-mana, lu jangan pergi dari lapangan ini. Sementara di lapangan itu lapangan kosong, gak ada apa-apaan. Ya karena merasa pada kayak ini nggak jelas nih kakak senior ini pada kemana, kayak masih lama deh. Akhirnya satu persatu tuh gantian pada keluar lapangan gitu, ada yang sholat, ada yang nyari makan. Terus pada balik lagi udah pada ngumpul semua lagi. Itu udah agak malam masuk isya, gengs. Cuma tuh pas ini kakak seniornya belum nongol-nongol. Buset dah, kebayang nggak sih kalian? Mereka nunggunya tuh berapa lama dari siang? Hampir 6 jam kali tuh ada ya. Ada gila-gilanya nih kakak seniornya ya. Makanya di situ Fitria sebenarnya udah gedok, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Cuma empot aja gitu rasanya dalam hati. Nah karena tetap nggak jelas ya acaranya, macam buang-buang waktu. Ya kita juga aja gedok ya dengernya. Kagak kelar-kelar nih kakak seniornya mana sih? Akhirnya Fitria keluar juga deh tuh dari lapangan buat nyari warung. Perkara dia udah lapar dari siang belum makan, takutnya emahnya kumat. Nah nemuin deh tuh dia sebuah warung kecil. Dimana si ibu-ibu warungnya tuh nanya. Mungkin karena sebelumnya banyak peserta bergiliran bolak-balik ke warung ini ya. Karena itu memang yang paling deket dari lapangan. Lagi ada acara apa sih nak? Kok sampai malam banget? Acara pelantikan silat bu. Tapi ini senior kita nggak ada kabar. Ditungguin dari siang kok nggak dateng-dateng. Oh alah, mau naik. Dikira Fitria ibunya itu emang udah tahu kali ya di lapangan itu sering buat pelantikan naik pangkat maksudnya. Iya bu, naik tingkat. Ah bisa aja kamu. Asalnya dari mana nak? Dari desa bu. Oh desa. Dekat sama rumah Pak Lurah. Saya anaknya Pak Lurah, Bu. Oh alah, lo kok ikut silatan kayak begini? Iya, Bu. Memang saya senang olahraga soalnya. Dari situ si Fitria cuma beli gorengan buat dibungkus. Dan dia cepet-cepet balik ke lapangan. Takutnya ntar kakak seniornya udah pada dateng. Balik-balik. Bener ternyata. Kakak seniornya pada dateng. Terus ngeliat si Fitria kucuk-kucuk bawa gorengan gitu plastik. Ada nih kakak senior yang cewek. Langsung ngeliatin kayak mau dia jutek begitu kan. Dari mana lo? Abis beli gorengan ini kak. Dari siang saya belum makan soalnya takut mahnya kumat. Siapa yang nyuruh? Emang tadi ada yang bolehin kamu pergi dari sini? Di situ si Fitria sebenarnya udah nahan emosi aja, udah sabar begitu kan. Soalnya kan ini masalah kakak seniornya juga lama nggak datang-datang, masa kita harus diem doang? Sekalinya pergi bentar cuman bungkus makanan gorengan yang diomelin. Cuman tetap aja sih dalam hati sih emang dongkol. Tapi yang keluar dari mulutnya si Fitria nih, siap, saya salah kak. Iya, emang kalau ada senioritasan begitu repot ya, kagak bisa ngelawan kita.
Makanya gua anti banget ya sama gojok-gojokan. Mending tidur baik aja udah di rumah. Ya pokoknya setelah omelan singkat itu, akhirnya mereka dituntun tuh. Dibawa pergi keluar dari lapangan tersebut. Masuk mereka ke dalam kayak hutan sambil bawa ayam-ayam hidup yang mereka emang tadi dari siang bawa masing-masing. Di mana di dalam hutan itu? Jalannya makin lama makin nanjak kayak trekking, gengs. Pantas aja mungkin tadi si ibu warung itu bilang mau naik ya. Ternyata maksudnya emang naik bukit di hutan. Cuman kan dikiranya Fitria naik apa tadi? Naik pangkat, naik tingkat kali. Dan selama perjalanan si Fitria juga jadi mikir, oh pantasan tadi tuh kakak-kakak lama banget. Orang ini jalanannya ekstrim, gengs. Mungkin tadi mereka emang nyari spot yang aman di perbukitan hutan itu. Pantasan lama banget kebalik-balik. Sampai akhirnya mereka sampai tuh di sebidang tanah lapang yang dikelilingin pohon-pohon. Nah, dari situ mereka dikumpulkan dan di briefing untuk mulai latihan katanya. Jadi pemanasan, mempraktekkan gerakan-gerakan yang memang sudah mereka pelajari gitu kan sejak awal gitu sih. Ya sebenarnya mereka juga udah terbiasa sama gerakan-gerakan begitu ya. Ini kan 14 orangnya juga bukan pemula, udah pada tinggi-tinggi tingkatnya. Masalahnya tapi kalau diulang-ulang terus, ya capek lah. Bayangin mereka udah nunggu seharian, ditelantarin di lapangan, terus suruh nanjak, itu kan ada adegan nanjak bukit, nanjak pohon, nanjak hutan-hutan. Abis itu latihan non-stop. Ya rasanya udah kebas gitu tangan sama kaki. Makanya sampai satu persatu dari 14 orang itu pada tumbang, ada yang pingsan, gengs. Sampai sisa setengahnya doang 7 orang, termasuk si Fitria nih. Akhirnya udah latihan diberhentikan karena kondisinya dilihat udah pada keok nih. Beberapa tadi yang pingsan juga didudukin gitu kan, dikasih minuman sampai akhirnya siuman. Nah, di antara para kakak-kakak senior ini ada satu bapak-bapak yang nggak pernah si Fitria lihat. Di situ si bapak ini tuh bilang, "Selamat karena kalian sudah bisa sampai di tahapan ini. Kalian bisa di sini karena usaha kerja keras kalian. Ingatlah, kalian adalah orang-orang terpilih yang akan melanjutkan tonggak organisasi ini secara adat. Dan untuk menjadi orang-orang tersebut, kita harus kekal luar dalam." Pokoknya pas si bapak ngomong begitu, semua orang ini kayak diam seolah-olah nyimak, karena memang si bapak ini semacam kayak karismatik gitu. Semenjak mereka tiba di tanah lapang itu, bapak tersebut diam aja gitu di satu titik, merhatiin mereka semua. Namun sejujurnya, pas tadi bapaknya bilang ada kekal-kekalan begitu ya bahasanya, Fitria mulai kayak bingung. Waduh, apaan sih ngomong kekal-kekalan segala? Di dunia ini mana ada sih yang kekal? Cuma Fitria mikir aja gitu dalam hati, kagak berani dia ngomong macem-macem. Habis itu si bapak ngelanjutin lagi tuh omongannya tuh. Melihat latihan tadi, saya lihat ada 7 di antara kalian yang memiliki zat ketidakkekalan, yang mana 7 lainnya itu bisa menghancurkan zat yang kekal. Maka dari itu, kita harus meleburkan semuanya menjadi satu, agar semua bisa menuju ke kekekalan yang abadi. Duh, mohon maaf, maksudnya apa sih dari kekal mulu? Bahasanya kenapa repot begitu? Zat kekal lah harus dileburin lah, kan Fitri kagak paham. Akhirnya sama kakak senior dijelaskan, kalau maksudnya adalah, gua tarik napas dulu ya. Jadi zat yang tidak kekal itu sebenarnya digambarkan semacam keperawanan wanita. Yang di situ kan ada 7 perempuan tuh, dan 7 zat yang kekal adalah laki-laki. Dimana para wanita yang dianggap tidak kekal itu harus dileburkan dengan laki-laki, alias dibuat tidak perawan lagi. Ngaco banget gak sih? Aneh banget gak sih? Si Fitri ya sama 6 perempuan lainnya, kan 7 orang tuh perempuannya. Dengar begitu kayak, hah? Shock banget. Lah kita juga shock. Kayak, apa-apaan nih di tengah hutan malam-malam, kondisi udah capek banget denger begitu. Yang ternyata tahapan tersebut termasuk dalam ujian loyalitas. Tapi kan maksudnya loyalitas anggota nggak sampai segitunya juga kali. Fitri udah hampir nangis tuh dengernya, karena kaget, bingung, mau kabur juga nggak tahu nih gimana caranya nih mau kabur nih. Dia mikirnya cuma kayak, please dong, ini cuma prank doang. Tapi kayaknya ngeliat dari raut aja nih orang-orang kakak senior sama si bapak, Roma-Roma nih kok serius, emang bener ya, bukan prank bukan. Sampai-sampai Fitri berdoa, ya Allah kalau ini beneran, jatuhkanlah azab ke mereka semua biar saya bisa kabur nih sekarang nih. Berilah saya kekuatan untuk bisa kabur dari sini. Si Fitri ya berdoa begitu, karena pikiran udah kemana-mana tuh. Dia mikirnya, duh, kabur di sini kayaknya mau ditahan. Secara semua orang di situ kan jago silat ya. Tapi ternyata si bapak tadi tuh bilang, tenang saja, kalau kalian tidak siap, masih ada kesempatan untuk mundur, katanya begitu. Untuk yang tidak berkenan, silahkan berdiri, pergi dari sini dan tutup mulut kalian. Jadi nadanya sih datar ya, tapi mengandung kalimat yang tegas begitu ngomongnya. Ya karena dirasa ada kesempatan, akhirnya Fitri ya sama 2 orang lain nih. 2 orang itu ada 1 cowok namanya Umar dan 1 cewek namanya Tata. Jadi mereka bertiga nih sama Fitri ya berdiri. Nah di antara 14 orang itu ada cowok yang lagi deket nih ceritanya sama si Fitri ya, namanya Alif. Pas dilihat si Alif tetap duduk, gengs. Dia ngeliat Fitri berdiri, malah bilang, loh Fit, kok kamu berdiri? Ya tapi Fitri juga kaget dong, kayak, lah kok kamu tetap duduk? Gila kamu ya? Jadi saling nggak nyangka nih satu sama lain. Pokoknya total di antara 14 orang itu yang berdiri ya tadi cuma 3 doang nih. Dan si bapaknya bilang lagi, oke kalian bertiga silahkan pergi, tapi saya tidak bisa jamin apa-apa dengan keselamatan kalian ya. Ya,
Dengan begitu kan jujur nih, seolah-olah awalnya dikasih semacam kesempatan. Katanya kalau emang gak siap ya udah kalian pergi tapi tutup mulut. Tapi kok ujung-ujungnya ada kalimat ancaman, gak bisa menjaga keselamatan. Wah, Fitria udah deg-degan kan. Lagi mikir kan, jadi ini gua kabur apa enggak nih jadinya nih. Tahu-tahu dua orang tadi tuh si Umar sama Tata udah ngibrit lari duluan. Yang ngeliat tinggal Fitria sendirian, ikut nyusul dia lari juga. Saking paniknya, kaki Fitria sampai berdarah-darah karena kena tanaman-tanaman berduri gitu kan di hutan lebat. Tapi dia udah gak kerasa deh. Yang penting dia lari sekuat tenaga untuk bisa keluar hutan itu. Gak ngerti karena larinya asal atau gimana ya. Mereka kayak semacam malah kesasar di hutan. Si Tata nih bilang, loh ini jalannya kemana ya? Kayaknya tadi kita berangkat nggak lewat sini deh. Sementara Fitri yang emang orangnya buta arah, jangankan disuruh mandu jalan, baca Google Maps saja salah terus. Dia tambah nggak ngerti lagi dia di mana nih sekarang. Pokoknya yang Fitri pikirin pada saat itu, untungnya dia nggak sendirian nih. Dan pokoknya kabur dulu deh dari perkumpulan silat tadi. Akhirnya Umar yang laki-laki nih mencoba untuk memimpin jalan. Tapi keadaannya kayaknya nggak membaikin. Mereka tetap berasa muter-muter aja di tempat itu sampai badan itu capek, nggak nemu jalan keluar. Jadi udahlah rasa capek dari tadi siang. Itu ditambah lagi nih, belum kelar sampai detik itu. Udah kayak ngos-ngosan banget kan ya. Mereka bertiga kayak istirahat sebentar, senderan gitu di pepohonan sambil ngeliat-ngeliat ini, kira-kira arah mana nih jalan yang benar ya buat keluar. Lagi suasana hening, yang namanya juga di tengah hutan. Yang kedengeran cuma suara nafas mereka aja yang terengah-engah. Tiba-tiba kayak ada suara orang lari. Ya soalnya itu kan jalannya banyak dedaunan ya di hutan ya. Jadi suara orang tapak kaki itu jelas banget. Gitu. Dari yang awalnya suaranya samar-samar kok didengar-dengar kayak makin jelas gitu. Kayak tadi hening, tau-tau sekarang udah banyak orang tuh lah ngengong-ngengong lagi, motor lalu lalang gitu, udah berbangun kali orangnya. Ya Fitria mulai waspada dong. Tuh kan motor lagi tuh. Maksudnya tadi dia dengar, kenapa nih orang lari-lari nih? Dan gak lama terlihat ada kakak senior mereka datang. Dua orang ini geng cowok-cowok. Masalahnya yang bikin kaget bukan karena kedatangan mereka yang kayak dadakan lari-lari gitu ngejar si Fitria, Umar sama Tata, melainkan si dua kakak seniornya ini itu nggak pakai baju, geng, cuma ditutupin kain. Dan mereka bawa kayak gelas kecil gitu yang atasnya ditutup plastik terus diikat gitu kayak pakai karet. Di dalamnya kelihatan tuh isinya kayak cairan pekat berwarna merah. Cuman kan di momen itu Fitria, Umar sama Tata lebih kayak nge-freeze, kayak ngeliat, hah ini kakak seniornya kenapa Toto datang nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju gitu, cuma ditutup kain doang, dililit. Jadi kayak suku pedalaman mana begitu. Kan absurd total ya. Lagi pada diem gitu kayak tatap-tatapan. Salah satu kakak seniornya itu buka plastik dari tutup gelas yang dia bawa dan langsung nyipratin cairan merahnya ke wajahnya Umar. Trot gitu. Fitria sama si Tata kaget, teriak mereka. Dan seketika itu juga Umar kayak langsung pingsan, gak sadarkan diri, geng. Nah entah kenapa ya instingnya Fitria nih itu menyuruh dia untuk pergi dari situ. Jadinya Fitria langsung lari tuh waktu abis si Umar dicipratin terus pingsan sambil teriak, "Tak lari, tak." Sebenarnya Fitria nggak tahu saat itu apa yang sedang terjadi. Dia cuma mikirnya dia harus selamat dulu nih. Nanti baru bisa deh nyari orang, nyari bantuan di luar hutan sana. Karena kalau dia mau nolongin si Umar, gotong-gotong gitu cowok kan kagak kuat, dia cewek si Fitria soalnya. Nah saking cepetnya Fitria lari nih, dia udah terpisah dari Tata. Yang Fitria nggak tahu tuh si Tata sempat lari apa gimana nasibnya. Fitria langsung cari kayak tempat sembunyi di balik pohon yang batangnya memang cukup besar sambil memperhatikan tuh sekelilingnya dan memasang pendengaran yang tajam kalau-kalau ada suara orang jalan sambil nahan nangis gitu ya. Fitria kayak terus berdoa gitu biar minta diselamatkan dari situasi yang kayak benar-benar di luar nalar. Kenapa tahu-tahu begitu? Sebenarnya apa yang terjadi sini? Kenapa kakak seniornya datang-datang cuma pakai kain dan mereka itu tadinya perhatiin apa ke si Umar sampai Umar tahu-tahu nggak sadarkan diri begitu pingsan. Di tengah ketakutannya itu Fitria berber kayak nahan gitu suaranya. Soalnya dia takut kalau tahu-tahu suara tangisannya bisa kedengeran tuh di hutan yang lagi sepi. Abis merasa sekelilingnya itu udah mulai kondusif, dia diam-diam tuh melangkah pelan-pelan, pokoknya berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun buat mencari jalan keluar dari hutan itu. Tapi pas lagi jalan di tengah-tengah dia denger nih, duh, kok kayak ada suara orang langkah kaki nih. Nah, Fitria buru-buru ngumpet lagi sambil kayak ngintip-ngintip. Fitria bener nih ngeliat ada beberapa kakak senior lainnya. Yang kali ini ada dua laki-laki dan satu wanita. Mereka kayak celingak-celinguk gitu kan, memperhatikan kayak nyari sesuatu. Dan kondisi mereka semua sama, gengs. Cuman pakai kain. Yang wanita juga begitu, pakai kain di bawah doang. Atasnya mah kagak, karena ada gila-gilanya ya. Ya Fitria semakin takut lah kayak melihat pemandangan yang benar abnormal kayak begitu. Sayup-sayup nih Fitria mendengar percakapan kakak senior ini tuh dari jauh. Karena kan suasana di hutan tuh hening total. Jadi emang agak bisa kedengeran. Dimana si kakak senior yang cewek ini bilang, "Kemana tuh yang dua lagi? Kalau sampai pagi nggak ketemu amsyong nih kita." Dan hal itu dinimpalin sama kakak senior lainnya tuh yang laki-laki. Ya masih untungnya lari tahun ini buat mangsa cuma 3. Tahun lalu tuh batch lo 8 orang. Gempor banget nyarinya, hampir aja gagal. Terus ada satu lagi cowok tuh bilang juga, udah, cepet cari mereka sampai dapat sebelum subuh. Pokoknya langsung cipratin darah ayam ini aja kalau ketemu. Kalian jangan ragu-ragu. Fitria bingung kayak, ini ada apa sih? Oh jadi itu merah-merah tuh darah ayam. Mungkin itu darah ayam dari para peserta yang pada bawa ayam kan tadi. Tapi buat apa? Dan kenapa dibilang 3 mangsa? Maksudnya Fitria, Umar sama Tata mau dimangsa begitu? Ya kok dari niatan mau naik tingkat sabuk silat aja sampai bisa begini sih? Dan selama ini kan
orang-orang yang ada di sana tuh, Fitria kenal loh. Walaupun ya emang gak deket-deket banget ya. Kadang-kadang ini komunitas di luar sekolah. Cuman kan ke-14 peserta sama kakak senior itu sering latihan bertahun-tahun juga sama Fitria. Kok tau-tau aneh semua itu perbuatan yang jadi begitu. Selama ini tuh Fitria tuh kenalnya sama siapa sih? Ini aneh-aneh banget orang. Ya di situ Fitria mencoba diem gitu, dia nggak mau berbuat suara sekecil apapun, takutnya posisinya ketahuan kan sama kakak senior ini. Dan setelah kira-kira kakak senior itu menjauh tuh melanjutkan jalannya, Fitria ini pelan-pelan pergi ke arah yang berlawanan. Dan tiba-tiba kayak lagi dia nabrak seseorang. Hampir aja mereka berdua teriak gitu kan karena kaget. Ternyata itu Tata, gengs. Sambil bisik-bisik gitu kan, mereka panik. Tak, lo nggak apa-apa tak? Umar gimana tak? Lo nggak tahu gue Fit. Gue juga langsung kabur pas lo teriak nyuruh gue lari. Gue nggak tahu nasibnya Umar gimana. Ini ada apa sih sebenarnya Fit? Kok mereka kayak nyariin ngincer kita? Katanya tadi yang keberatan boleh kabur. Tapi kenapa ujung-ujungnya dikejar dan jadi kayak gini? Tata walaupun adanya bisik-bisik, tapi dia kayak udah nggak bisa nahan air matanya tuh. Tak, tenang tak. Jangan sampai mereka dengar suara kita. Pokoknya kita harus keluar dari hutan ini sebelum subuh. Pas Fitria lagi ngomong gitu kan kayak, tak, tenang tak. Si Tata yang tadi lagi nangis-nangis langsung diem dan kayak matanya kaget gitu membelalak ke arah belakangnya Fitria. Ya Fitria ngeliat arah pandangan matanya Tata akan ke sana, ada apa nih di belakang gue nih. Pas nengok, ternyata Alif kan dengan keadaan yang sama, cuma pakai kain doang. Nah jadi sebelumnya histori Alif sama si Fitria ini itu tuh udah deket sekitar 8 bulanan, tapi memang tanpa status karena nggak ada statement nih dari kedua belah pihak mereka ini sebenarnya pacaran atau gimana. Cuman ya deket ke udah emang udah pacaran. Alif di situ ngeliat Tata sama si Fitria, dia agak gemeteran juga. Di situ Fitria langsung nanya tanpa mempedulikan Alif yang penampilannya cuma pakai kain doang ya aneh. Liv, ini ada apa sih? Kenapa kamu jadi kayak gini? Istighfar Liv, tolong aku harus keluar pokoknya di urutan ini. Aku takut, Liv. Fitria kayak mohon-mohon gitu kan. Harusnya kamu nggak ikut lari dan keluar dari rombongan tadi, Fit. Kita bisa berjaya bersama. Aku bener-bener kaget pas kamu menolak ujian dari Bapak. Dan aku nggak tahu harus gimana sekarang terhadapmu. Ujian apa sebenarnya sih ini, Alif? Kenapa kamu nggak bilang apa-apa sama aku sebelumnya? Aku juga mana tahu kalau akan begini. Jelasin sama aku makanya ini ada apa. Biar kita sama-sama cari jalan keluarnya ya. Maaf, Fit. Sebelumnya aku juga nggak tahu sama sekali tentang ritual ini. Tadinya aku tahu cuma ya kalau mau naik tingkat untuk mendapatkan ilmu kebal dan tenaga dalam, kita harus mengikuti pelatihan dan ritual yang dipimpin oleh Bapak. Aku sama peserta lain juga baru dijelaskan tadi setelah kalian bertiga memutuskan untuk keluar. Jadi ternyata di awal tadi penjelasan Bapak mengenai kekal dan tidak kekal harus dileburkan. Dan menurut kakak senior itu adalah mantap-mantapan berjamaah. Semuanya hanya untuk menguji saja sejauh mana kita menuruti aturan yang disuruh mereka. Itu hanya semacam geretak saja untuk orang-orang yang mentalnya lemah dan berbahaya bagi organisasi. Di mana mereka yang pergi adalah orang-orang yang tidak loyal dan berbahaya bagi kelompok. Jadi dengan kata lain, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Karena orang-orang yang pergi dari rombongan dianggap sebagai yang tidak kekal dan akan dijadikan mangsa untuk yang lain agar menjadi kekal. Maksudmu, kalian mau makan kami? Lah kan kita juga kaget banget ya dengernya. Apaan sih maksudnya si Alif juga nggak jelas lu ngomongnya lu. Mangsa-mangsaan bagaimana tetap ngomongnya kekal mulu. Gimana maksudnya apa? Tapi bukannya dijawab ya. Alif malah bilang, maafkan aku Fitria. Sambil nyipratin darah ayam yang dia bawa tuh di gelas kecil sama mukanya Tata. Dan seketika itu juga Tata langsung jatuh brok ke tanah. Untung yang menemukan kalian hanya aku sendirian. Jadi darah ayamku hanya cukup untuk satu orang. Kamu bisa lari sekarang Fitria. Tapi aku tidak yakin kamu akan bisa selamat. Si Alif bilang begitu sambil gotong si Tata. Ya dengan gemeteran, Fitria lari langsung menjauh dari Alif yang beber dia nggak kenal. Alif lu siapa? Kita deket 8 bulan kok begini lu tahu-tahu. Ngaco banget kan ceritanya, aneh. Cuma benar-benar pada malam itu Fitria ngerasa udah muterin tuh hutan, tapi tetap nggak ketemu jalan keluar. Sampai si Fitria ini ngerasa kayak di titik, loh ini bukannya daerah tempat tadi mereka ini ngumpul. Yang awal-awal kayak ada tanah lapang tuh. Sambil berhati-hati nih pelan-pelan, dia mengintip tuh kayak ada cahaya-cahaya soalnya dari balik pepohonan. Dan beraja di situ dia ngeliat nih seluruh orang pakai kain doang kecuali si Bapak yang masih full gitu pakai baju seperti yang terakhir kali Fitria lihat. Cuma di situ si Umar sama Tata udah dipakein kain doang juga dan badan mereka disiram darah ayam. Fitria pokoknya gemeteran banget ngeliatnya. Tapi dilihat-lihat kayaknya emang gak semua orang ada di lokasi itu. Yang mana kayaknya banyak yang berpencar tuh lagi nyari si Fitria nih sisanya nih. Saat itu juga Fitria berdoa, ya Tuhan, mohon berikan keselamatan untuk saya agar saya tidak jatuh ke dalam jalan yang sesat bersama orang-orang itu. Tuntunlah saya keluar dari tempat ini gitu. Dan perlahan-lahan si Fitria ini mundur gitu kan menjauh. Dan ternyata dekat situ ada kayak apa ya, kayak macam galian, kayak kubangan gitu selokan yang kayak mendelep ke bawah gitulah. Dan di saat bersamaan Fitria mendengar kayak ada banyak suara langkah kaki yang berasal kayak dari berbagai arah gitu. Dari mana nih asalnya, dari mana nih? Ya karena merasa takut kan orang-orang lagi nyariin dia nih. Bisa aja muncul dari berbagai arah itu. Fitria cepet-cepet nekat dia masuk ke kubangan itu dan menutup dirinya dengan dedaunan. Udah dia diem aja di situ kan, tiduran sampai berdoa terus. Di situ Fitria udah nggak bawa apa-apa. Dia cuma udah bawa diri aja.
tasnya udah ketinggalan, nggak tahu di mana. Dia juga sampai lupa, nggak ingat kan kerjanya tadi lari-larian, kabur-kaburan terus. HP-nya juga udah mati total. Yang sedari masuk hutan, itu emang udah nggak ada sinyal ya. Jadi dia nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Ya dari siang gitu kan dianggurin, nggak ada casan gitu di lapangan, sampai masuk hutan ya habis lah baterainya. Pokoknya pada saat itu posisinya udah larut malam banget. Walaupun Fitria nggak tahu ya pastinya itu jam berapa. Jadi dia nggak tahu juga nih maksudnya subuh nih kira-kira berapa jam lagi. Pokoknya di situ Fitria cuma bisa pasrah dan nggak nyangka semuanya kenapa jadi kayak begitu. Ya kita juga dengernya nggak nyangka Tato kenapa ceritanya jadi gila begini. Dia pokoknya diem aja di situ, nahan nangis dan nahan semuanya di balik tumpukan dedaunan. Makin lama nih Fitria mendengar ada kayak suara orang-orang yang berjalan lebih cepat karena kayak panik akan sesuatu begitu. Tapi ya Fitria nggak bisa ngeliat apa-apa ya. Kan dia menutup semua dirinya pakai dedaunan banyak gitu lebat. Biar emang sengaja nggak kelihatan. Beberapa kali sih Fitria mendengar nih orang-orang kayak pada teriak-teriak gitu berdebat. Gak mungkin pokoknya dia bisa lari dari hutan ini. Gak ada yang pernah bisa lolos. Tapi gimana kalau nggak ketemu sampai subuh? Gak mungkin gak ketemu. Pokoknya orang-orang tuh terdengar kayak suaranya ada yang ngegas, ada yang ketakutan, ada yang panik. Pokoknya kayak riwah gitu. Sampai si Fitria tuh ngerasa diam gitu selama berjam-jam. Lama dia gitu di situ. Mulai dari sunyi, terus kayak ada suara orang-orang lewat lagi, sunyi lagi, sampai tahu-tahu terdengar banyak orang yang lari. Kayak bener-bener ini kayak satu waktu semua orang pada lari. Sambil teriaknya, sudah subuh, sudah subuh, sudah subuh. Di situ pokoknya kayak suara langkah kakinya heboh begitu. Orang-orang pada lari sambil berdebat kayak, di mana yang satu lagi nih belum ketemu, sudah subuh. Kak, kami nggak mau kena balanya, ini gimana? Ya jangan tanya gua dong, cari bapak sekarang. Pokoknya suara ribut-ribut berantem yang nggak jelas. Yang Fitria lagi-lagi nggak ngerti mereka nih ngeributin apa. Sampai tahu-tahu semua suara itu tuh menghilang dan berubah jadi suara yang hening, sunyi banget. Setelah ya kira-kira setengah jaman dari terakhir itu ya, si Fitria udah nggak dengar suara apa-apa lagi. Dia mulai memberanikan diri untuk nyingkirin pelan-pelan daun-daun yang ada di depannya dia. Dan dilihat nih, langit nih udah mulai kebiru-biruan, keunguan ya, namanya langit subuh gimana sih. Tapi matahari memang belum muncul. Masih dikit banget. Fitria mencoba ngintip dikit tuh. Dan dia merasa emang kayak udah sepi ini tempatnya. Dia pelan-pelan gitu kan berjalan. Ngelawak gitu ke lokasi tempat tadi orang-orang pada ngumpul. Tapi di situ dia hanya melihat Umar sama Tata yang keadaannya masih sama gitu kan, tiduran ambil bersimbah darah ayam. Pas memastikan udah kayak nggak ada siapa-siapa nih, Fitria mendekati Umar sama Tata dan berusaha membangunkan mereka. Gak lama mereka terbangun, tapi kayak orang tidur gitu terus kayak bongkap gitu linglung ini. Ada apa sih? Kayak nyawanya belum kumpul. Tapi pas ngeliat mereka nggak pakai apa-apa, cuma pakai kain doang sambil penuh darah, mereka langsung kaget gitu kan, nyari pakaian mereka langsung masing-masing. Baru melek tuh Umar sama Tata nanya, ini kenapa? Yang lain pada kemana? Soalnya kayak pas dilihat ini sepi, tapi kayak beberapa tas sama perlengkapan masih ada di sana kayak ditinggalin. Tapi Fitria juga nggak tahu karena dia kan nggak ngeliat apa-apa ya, cuma kayak ada suara-suara doang. Tadi orang-orang tuh pada kemana Fitria nggak ngeliat. Pokoknya Fitria langsung nyuruh Umar sama Tata buat yuk cepet-cepet pergi dari sini. Ya udah akhirnya mereka menyusuri hutan lagi tuh. Dan kali itu akhirnya mereka bisa keluar dari hutan. Padahal semalam kayak udah lewat jalan yang ini tapi nggak ketemu-temu, udah muter-muter balik-balik ke situ-situ lagi. Cuman pas kali itu lewat jalan yang sama langsung bisa keluar. Aneh banget. Mereka langsung buru-buru tuh minta pertolongan. Dan ketemunya nih ada warung gorengan yang tempat kemarin si Fitria beli makan. Langit saat itu keadaannya juga udah terang. Matahari udah keluar. Tapi warung gorengan itu memang terlihat masih tutup. Cuman kayaknya nih warung yang modelannya si ibunya tinggal di dalam. Sama si Fitria coba dipanggil, permisi bu, permisi. Gak lama si ibu warung keluar. Loh, udah selesai dek. Yang lain mana? Kali ini berapa yang kabur? Dengar begitu, si Fitria langsung diem. Loh kok ibu ini ngomong ada yang kabur-kabur? Sementara Tata dan Umar ya, posisinya masih kayak banyak darah tuh di kulitnya. Itu berdiri di samping warung, jadi si ibu-ibu itu belum ngeliat. Cuman satu bu yang kabur. Yang lain masih pada beres-beres barang di hutan. Ini saya duluan aja. Soalnya saya lapar mau beli makanan bu. Tapi dengar begitu, raut muka ibunya tuh kayak nggak percaya gitu, kayak heran, hah? Sambil kayak ngelong-ngelong keluar dan dia ngelihat si Tata sama si Umar. Si ibu itu sempat kayak diem gitu. Tapi kan logikanya ngelihat Tata sama Umar yang bersimbah darah begitu harusnya kan kamu kenapa nak begitu kan. Tapi si ibu ini malah bilang, oh saya ambil makanan dulu sebentar ya, kalian tunggu sini, katanya begitu. Umar, Tata, sama si Fitria langsung kayak lirikan, seperti kayak udah sehati nih. Mereka bertiga langsung kabur lari lagi dari situ dan balik ke rumah masing-masing. Tentunya Fitria langsung cerita ya apa yang dialaminya sama ke orang tuanya. Yang pastinya juga langsung pada kaget, nggak percaya. Saat itu juga mereka langsung mau lapor polisi karena kejadian itu udah serem banget dan aneh. Tapi yang lebih anehnya nih gengs, orang-orang dalam komunitas silat itu semuanya menghilang, nggak ada kabar yang nggak tahu kemana. Orang yang paling Fitria kenal, ya seenggaknya kan dikiranya dia kenal ya, si Alif tuh maksudnya, itu juga hilang. Sampai orang tuanya Alif akhirnya bikin laporan tentang hilangnya anak mereka karena nggak tahu Alif kemana. Ya walaupun ada kesaksian dari Fitria, Umar sama Tata, tapi orang-orang yang mereka ceritakan nih itu nggak ada semua. Ya terus polisi mau nangkep siapa kalau begitu? Si ibu-ibu penjaga warung tuh ditanyain, dia ngakunya nggak tahu apa-apa karena kejadian tersebut nggak ada penjelasan dan nggak bisa diterima nalar juga ya. Saking takut dan traumanya kalau bakal kenapa-napa, Fitria sekeluarga nih sampai memilih untuk pergi merantau keluar pulau. Begitu juga sama si Tata dan Umar, cuman kayak perginya nggak bareng gitu. Tata sama Umar kayak semacam 2 atau 3 bulan setelah si Fitria pergi.
Cuma yang jelas katanya sampai saat ini keberadaan dari orang-orang tadi itu ya nggak ada, belum ketemu, hilang udah. Yang akhirnya semua orang ini dianggap hilang di dalam hutan yang totalnya 23 orang. So itu gang sebuah cerita yang sebenarnya sampai akhirnya nggak ketebak ya, nggak kejawab juga. Apa maksud dari kelompok silatnya si Fitria itu? Dan kemana mereka kok hilang? Udah dari 2015 sampai sekarang 2023 kagak ada kabarnya hilang. Apa mereka ini hilang karena gagal mencari satu orang lagi, yaitu si Fitria, dan akhirnya mereka semua menerima balasan atau gimana? Karena kan sebelumnya si Fitria sempat berdoa tuh kalau semoga mereka mendapatkan azab segera biar si Fitria ini bisa kabur, bisa lari dari tempat itu. Apa jangan-jangan mereka dapat azab kali ya? Cuma bagi Fitria sendiri sih, yang penting dia bisa selamat dan keluar dari hutan itu beberasanya udah mukjizat. Dan akhirnya cerita tersebut itu sangat terkenal di daerah situ karena saking banyak yang hilang di dalam hutan, 23 orang. Namun masing-masing keluarga yang kehilangan itu mengaku kalau misalkan anak mereka atau anggota keluarganya nggak pernah ada yang aneh-aneh sebelumnya. Jadi mereka tidak menyangka, malah mereka menganggap ceritanya Fitria ini benar apa enggak sih? Ya gue pribadi juga penasaran ya, hilang kemana itu kira-kira coba? Apa sengaja kabur maksudnya menghilangkan diri ya? Soalnya kan takut dilaporin sama si Fitria yang udah berhasil bebas. Nggak ketemu-ketemu kan, dikiranya emang lolos tuh dari hutan, padahal belum, dia ngumpet doang. Yang jelas untuk jawabannya Fitria sendiri meminta maaf karena dia pun nggak tahu. Nah makanya teman-teman di sini itu ada yang mengerti kali, punya kejadian yang mirip-mirip atau gimana ya, maksudnya si Fitria pengen nanya kira-kira tujuan kelompok itu tuh apa maksudnya dan kenapa seaneh itu. Karena sebelumnya kan dibilang ada mangsa-mangsaan. Apa iya Fitria mau dimakan? Tapi kayak nggak begitu banget deh. Cuman yang jelas setelah kejadian itu, Umar sama Tata ini katanya sering sakit-sakitan, dan belum lama ini di tahun 2020 kemarin yang namanya Tata itu sudah berpulang terlebih dahulu. Ya sebenarnya udah cukup jauh ya jaraknya ya dari saat terakhir kejadian. Tapi Fitria itu terakhir kali masih sering tuh kontak-kontak sama Tata katanya, dan Tata sering curhat kalau hidupnya tidak pernah tenang, dimana dia merasa ada ngawasin dia terus gitu katanya gengs. Cuma kalau Fitria sendiri itu ngerasanya sih baik-baik aja alhamdulillahnya. Dia tidak ngerasa ada sesuatu yang aneh-aneh juga. Ya semuanya sejak kejadian itu sih aman-aman aja, tentram. Ya semoga selanjutnya begitu juga ya. Pokoknya thank you banget Fitria. Dan buat kalian yang mau kirim cerita, semoga ceritanya nggak seserem dan seaneh ini ya. Habis absurd total. Udah, kalian kirim aja ke email Ibu ini. Thank you semua yang udah nonton, dan thank you juga semua yang udah nungguin ya semingguan ini. Kita vakum, sekarang kita mau kerja rodi lagi kayaknya. Semoga sanggup gitu ya. Kita produksi agak banyak kan gitu minggu ini. Ya pokoknya tungguin aja, makanya nyalain notifnya di bawah. Sama jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.